Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir dalam forum diskusi kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks hukum pidana modern, yaitu manfaat ilmu kriminologi bagi hukum pidana. Itu temanya. Tema ini sangat relevan mengingat saat ini pendekatan pemidanaan tidak lagi hanya berbasis pada pembalasan, tetapi juga pada aspek pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Secara normatif, dasar hukum yang melandasi integrasi kriminologi dalam hukum pidana dapat kita temukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maksud saya, tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Semua ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita sudah mulai mengakomodasi pendekatan interdisipliner, salah satunya melalui ilmu kriminologi. Kita lanjutkan diskusi kali ini adalah mungkin pertanyaan pertama buat saya sendiri dan buat teman-teman juga semuanya, apa sih itu kriminologi dan mengapa penting bagi hukum pidana? Baik, kita mulai dari yang paling dasar. Saya ingin bertanya kepada Saudara Aldo, bisa Anda menjelaskan secara ringkas namun mendalam apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kriminologi dan mengapa ilmu ini sangat penting untuk mendukung sistem hukum pidana kita? Baik, terima kasih Pak Tasudin. Saya akan menjabarkan. Jadi, kriminologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Kriminologi tidak hanya menjawab apa hukumannya, tetapi juga mengapa seseorang melakukan kejahatan, lalu bagaimana kejahatan bisa dicegah, dan bagaimana masyarakat merespon kejahatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, kriminologi sangat penting karena memberikan dasar ilmiah dan empiris bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan dalam mengambil keputusan. Misalnya, dengan memahami teori-teori seperti strain teori atau labeling teori, aparat hukum bisa lebih bijak dalam menentukan apakah seseorang pantas dipenjara atau justru lebih tepat dibina secara sosial. Ini sangat relevan dalam era hukum pidana modern yang lebih mengedepankan keadilan restoratif. Ya, saya setuju dengan pendapat dari Saudara Aldo. Tambahan dari saya, kriminologi juga berperan penting dalam evaluasi efektivitas pemidanaan, misalnya data tentang angka residivis dapat menunjukkan apakah hukuman penjara benar-benar efektif atau justru kontraproduktif. Dalam pemasyarakatan yang baru, pendekatan ini diakomodasi dengan penerapan sistem pemasyarakatan yang berbasis pemilihan, bukan balas dendam. Baik. Bagus sekali Saudara Kapi, Saudara Aldo. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya sebagai moderator ada beberapa lagi pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang sekarang ini adalah pertanyaan kedua, peran kriminologi dalam pembentukan kebijakan pidana. Terima kasih buat teman-teman. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudara Kafi, bagaimana sih sebenarnya peran kriminologi
dalam proses pembentukan kebijakan pidana, terutama dalam tahap perumusan undang-undang? Ya, menarik nih, pertanyaan yang bagus. Kriminologi dalam tahap formulasi kebijakan berperan sebagai alat bantu analisis empiris. Artinya, sebelum sebuah aturan pidana dirumuskan, pembentuk undang-undang perlu memahami peta kejahatan, Pak, karakteristik pelaku, serta dampak sosial dari suatu tindak pidana. Semua ini diperoleh dari kajian kriminologi. Contohnya ini kita bisa lihat dalam penyusunan buku 2 KUHP terbaru yang mulai berlaku 2026. Banyak pasal yang dirancang berdasarkan data statistik kejahatan dari Bareskrim dan laporan penelitian akademik, termasuk dalam hal pidana cyber dan kejahatan seksual. Bahkan dalam perancangan saksi terhadap pelaku anak, kriminologi menjadi fondasi utama karena pendekatannya yang berorientasi pada rehabilitasi dan integrasi sosial. Baik, bagus sekali jawabannya. Mungkin Saudara Luis bisa menambahkan? Ya, bisa menambahkan saudara mungkin dalam proses legislasi seringkali DPR mengundang pakar kriminologi untuk memberikan masukan tentang tren dan pola kejahatan yang terjadi sekarang. Misalnya saat membahas pidana alternatif berupa kerja sosial, mereka mempertimbangkan hasil studi kriminologi yang menunjukkan bahwa hukuman non penjara dapat menekan angka pengulangan kejahatan lebih efektif daripada hukuman kurungan yang beberapa bulan. Oke, baik. Jawaban sangat baik. Selanjutnya mungkin kita diskusi selanjutnya, ada beberapa lagi pertanyaan menyangkut peran kriminologi di pengadilan. Sekarang ini kita masuk di implementasi di ranah yudisial. Mungkin Saudara Lois bisa menjawab apa yang mungkin saya tanyakan. Menurut Anda, bagaimana sih ilmu kriminologi diaplikasikan dalam proses peradilan pidana di pengadilan? Oke, siap Pak. Peran kriminologi di pengadilan sangat penting, terutama dalam proses penilaian hakim terhadap karakter pelaku, latar belakang sosial, dan potensi residivisme. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur formil delik, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang bersifat sosiologis. Kriminologis memberikan alat analisis agar hakim dapat menerapkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Contoh konkret bisa kita lihat pada kasus-kasus RJ atau restoratif justice, seperti dalam perkara anak atau kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan. Hakim biasanya mempertimbangkan hasil asesmen sosial dari bapas yang dasarnya adalah pendekatan kriminologi. Oke, baik Saudara Lois, jawabannya. Mungkin buat Saudara Kapi bisa menambahkan? Ya, betul tadi yang disampaikan oleh saudara Luis, saya sepakat. Selain itu, banyak pengadilan menggunakan laporan sosial atau laporan kepribadian yang dirancang oleh ahli kriminologi untuk memutus apakah seseorang bisa direhabilitasi atau tidak. Di Mahkamah Agung, panduan pembinaan juga mengacu pada teori-teori kriminologi agar putusan yang diambil itu tidak hanya represif tetapi juga solutif. Nah, Saudara Aldo menambahkan? Ada? Baik, Oke. saya tambahkan sedikit. Putusan Mahkamah Agung juga pernah mengutip teori routine activity untuk membuktikan bahwa kejahatan tidak hanya dipicu oleh niat pelaku, tetapi juga oleh kesempatan. Ini penting dalam menentukan apakah ada unsur kelalaian dari korban atau pihak lain. Oke, luar biasa kalian jawabnya. Mungkin saya sebagai moderator, agar diskusi ini makin baik dan wawasan kita makin luas, mungkin saya juga minta saran-saran dari kalian, jawaban-jawaban dari teman-teman. Saya akan lanjut pertanyaan mengenai kriminologi dalam pemasyarakatan. Kita lanjut di sistem pemasyarakatan. Bagaimana sih pendekatan kriminologi mempengaruhi kebijakan masyarakat kita? Coba buat Pak Saudara Aldo, tolong jawab. Baik, terima kasih Pak Tasudin. Dalam sistem pemasyarakatan, kriminologi sangat berperan
melalui konsep rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pengurangan labeling negatif terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan ini tidak lagi dianggap sebagai tempat hukum semata, melainkan sebagai tempat pembinaan. Konsep ini sejalan dengan teori differential association dan social bond theory yang menyebutkan bahwa lingkungan sosial sangat menentukan apakah seseorang akan kembali berbuat kriminal atau tidak. Ya, saudara Aldo, bagus sekali. Nah, apa jawabannya? Saudara Luis mungkin bisa menambahkan? Mungkin saya menambahkan sedikit saja. Kriminologi juga memberikan instrumen untuk menilai risiko seorang narapidana. Misalnya dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru, seorang narapidana bisa mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat jika terbukti narapidana tersebut menunjukkan perubahan perilaku. Penilaian ini dilakukan dengan instrumen yang berbasis pada teori kriminologi modern. Bagus. Jawabannya ada saudara kami bisa nambahkan? Ya, menarik. Benar yang dikatakan oleh saudara Aldo dan saudara Luis, tadi saya sepakat juga. Kriminologi juga mendorong agar narapidana itu tidak distigma oleh masyarakat setelah keluar dari lapas. Pendekatan seperti restoratif justice mendorong masyarakat itu untuk menerima kembali mereka dalam kehidupan sosial. Karena hal ini tuh penting untuk mengurangi angka residivisme. Biar nggak balik lagi ini ya, balik lagi jahat lagi ya. Tujuannya memang seperti itu ya. Oke, jawaban dan pertanyaannya luar biasa terjawab. Kali ini saya sebagai moderator mungkin akan melanjutkan pertanyaan berkaitan dengan kriminologi. Kali ini adalah pencegahan kejahatan. Dalam pencegahan kejahatan, sekarang kita bahas sisi preventif. Bagaimana sih kriminologi membantu dalam mencegah kejahatan sejak awal? Mungkin saudara Kapi bisa menjelaskan seperti ini. Oke, silakan. Nah, menarik. Kriminologi ini kan memiliki cabang yang disebut Crime Prevention Studies yang fokus pada bagaimana struktur sosial, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi dapat memicu atau menekan angka kriminalitas. Misalnya itu seperti pendekatan situational crime prevention yang dilakukan melalui perbaikan tata kota dan peningkatan keamanan lingkungan, terbukti menekan kejahatan di beberapa kota besar. Baik. Ada tambahan dari Aldo? Berarti saudara Kapi begini ya, kalau struktur sosial pendidikan lingkungan dan ekonominya baik, itu bisa memicu menekankan angka kriminalitas ya berarti ya? Iya betul, mengurangi kriminal yang ada di kota-kota besar maupun ya kota-kota kecil. Jadi kalau dari itu perbaikan tata kota sama peningkatan keamanan lingkungannya harus merata dulu berarti ya, untuk menekan angka kriminalitas tersebut. Iya harus merata, nggak bisa pilih-pilih juga. Baik, program community policing yang diterapkan oleh Polri adalah hasil dari teori broken windows, yaitu jika lingkungan terawat dan aman, maka kecenderungan orang untuk melakukan pelanggaran kecil akan menurun dan itu berdampak pada kejahatan besar. Kriminologi juga mendasari program pencegahan kenakalan remaja yang dilakukan sekolah, dinas sosial, dan lembaga keagamaan. Baik, saudara Luis dan saudara maksudnya saudara Aldo dan saudara Kapi, mungkin ada tambahan lagi saudara Luis, silakan. Ya, saya menyarankan si BNN juga menggunakan pendekatan kriminologi dalam program pencegahan narkoba dengan melakukan pemetaan wilayah rawan narkoba dan intervensi berbasis komunitas. Semua program ini berbasis pada hasil riset dan data yang dikumpulkan oleh lembaga kriminologi nasional. Oke. Dari diskusi kali ini, diskusi malam ini, kalian luar biasa. Ya. Jadi ada tinggal mungkin saya akan memberikan penutup atau rekomendasi buat kita semuanya. Jadi sebelum kita akhiri, saya minta satu rekomendasi singkat dari masing-masing peserta diskusi ini.
terkait bagaimana sih integrasi kriminologi dalam hukum pidana bisa diingatkan. Salah satunya mungkin ini ya, kayak seperti closing statement sebetulnya. Ya. Mungkin untuk Bang Aldo, untuk Saudara Aldo silakan. Baik, terima kasih Pak Das. Jadi penutup atau rekomendasi atau bisa dibilang closing statement dari saya adalah saya menyarankan agar setiap perumusan rancangan undang-undang pidana harus didahului dengan kajian kriminologi yang mendalam agar tidak asal bunyi dan referensi, dalam artian lebih tepat sasaran terhadap yang ingin pasal yang ingin dikaji, kurang lebih seperti itu Pak. Ya, siap, baik sekali. Satu lagi untuk Saudara Papi, closing statementnya seperti apa? Silakan. Ya, kalau closing statement atau saran dari saya sih ya, saya menyarankan agar para hakim ini dan jaksa diberikan pelatihan tentang teori kriminologi, Pak, agar pertimbangan putusan bisa lebih manusiawi dan berkeadilan. Oke, Ya, baik. itu aja sih. Nah, tinggal Saudara Rois, tolong berikan statement sebelum kita akhiri. Silakan. Saran saya sih menyarankan agar dibentuknya pusat data kriminologi nasional untuk mengintegrasikan setiap instansi, Pak, dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan mahkamah. Oke, baiklah. Teman-teman, luar biasa closing statementnya dan luar biasa jawabannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu wawasan lagi ya berkaitan dengan diskusi ini. Kalian juga apa yang dijawab, apa pertanyaan kami ini juga terjawab dengan baik. Sharing ilmu lah, Pak. Sharing ilmu ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Diskusi ini membuka wawasan bahwa kriminologi bukan hanya pelengkap, tetapi fondasi penting dalam membentuk sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan efektif. Melalui pendekatan indiskresinya, kriminologi membantu kita memahami kejahatan bukan semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh objek faktor psikologi, ekonomi, budaya, hingga struktural. Kita telah melihat bahwa peran kriminologi tidak berhenti di ruang kelas atau di laboratorium penelitian, melainkan menembus hingga ke ruang sidang, lembaga pemasyarakatan, dan bahkan meja pembuat undang-undang. Ia hadir dalam bentuk kajian data kriminalitas, laporan kepribadian terdakwa, hingga analisis risiko residivis, yang semuanya menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses peradilan dan kebijakan publik. Lebih jauh, kriminologi memberikan arah baru dalam pembaruan hukum pidana dari yang sebelumnya bersifat retributif menjadi lebih preventif dan restoratif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pelaku, korban, serta lingkungan sosialnya, kita dapat mendorong lahirnya sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga membina, memperbaiki, dan menyeimbangkan kepentingan dan keadilan. Melalui dialog ini, kita semakin menyadari bahwa integrasi ilmu kriminologi ke dalam sistem hukum pidana bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan di tengah tuntutan masyarakat modern yang menginginkan keadilan yang lebih holistik dan solutif. Oleh karena itu, semoga diskusi ini menjadi pematik bagi kita semuanya, baik sebagai akademi, praktisi hukum, maupun warga negara, untuk terus terang mendukung pendekatan hukum yang lebih ilmiah, berkeadaban, berorientasi pada kemanusiaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Demikian